Salam sejahtera bagi kita, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Malam hari ini kita kembali ada di dalam renungan Sosianim yang diberkati Tuhan. Saya berharap dan berdoa dimanapun saudara berada, Tuhan senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya, memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita semuanya untuk tetap kuat di dalam kuat kuasa-Nya, dan tetap ada di dalam kasih setia-Nya Tuhan. Dan malam hari ini biar kita menggunakan kesempatan dan waktu untuk kembali bersama merenungkan firman Allah. Sebab kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus terus dituntun, dipimpin dalam terang firman-Nya Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan, kemampuan, pertolongan di sepanjang hari ini yang kami alami bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang Tuhan lalukan dari kami, sebab segala sesuatunya direncanakan dan dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Firman-Mu hendak kami baca, kami renungkan dan kami lakukan dengan iman percaya kami kepadamu. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus, tolong kami, terangilah setiap hati kami, pikiran, kehendak dan perasaan kami seturut dengan kehendak Allah. Demi nama Yesus kami percaya, firman-Mu ajaib dan berkuasa, sanggup melakukan banyak perkara bagi kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang hidup, kami mendengarkan, kami membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Oleh anugerah Allah malam hari ini kita akan kembali membaca satu bagian dari firman Allah yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-119, ayatnya yang ke-121 sampai ayat yang ke-136. Demikian firman Tuhan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan memperhatikan pada ayat yang ke-126. Ada satu bagian firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Dikatakan demikian, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu.
Judul renungan kita malam hari ini, waktunya Tuhan. Tentu kita mengerti Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Itulah sebabnya orang percaya yakin Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa tidak semua orang mengerti kapan waktu Tuhan untuk menolong mereka. Dan tidak jarang karena tidak mengerti akhirnya menyebabkan mereka menjadi tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan itu untuk dinyatakan. Padahal dari pihak Tuhan, Ia sudah menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna, yaitu melalui penumpahan darahnya di atas kayu salib. Jadi, artinya dari sisi Allah, Dia selalu siap, sudah siap untuk menolong kita. Dan sebenarnya sekarang adalah tergantung kepada kita sendiri. Apakah kita sudah siap menerima jawaban-jawabannya? Kapan kita mulai hidup berkenan kepadanya? Artinya pertolongan itu akan dinyatakan ketika kita sudah siap menerima pertolongannya dan mengalaminya. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan beberapa hal yang menjadi jawaban tentang kapan waktunya Tuhan untuk menolong kita. Yang pertama, mari kita perhatikan di ayat yang ke-121. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadi jawaban tentang kapan ya waktunya Tuhan untuk menolong, yang pertama pada waktu kita sungguh berserah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan itu ingin menolong saya dan saudara secepat mungkin, tetapi hal itu sangat tergantung pada sejauh mana kita berserah, berharap, dan beriman penuh kepadanya. Diperlukan satu penyerahan, diperlukan satu sikap hati yang sungguh hanya berharap kepadanya. Bahkan diperlukan satu hati yang sungguh beriman hanya kepada Dia. Oleh karena itu kita harus berserah secara total, saudara. Sebab selagi kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, maka Allah tidak akan pernah turun tangan dan memberikan pertolongannya. Berulang-ulang firman Tuhan akan kita dengar bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti orang yang melepaskan seluruh apa yang dia andalkan secara manusiawi, dan dia mulai berserah dan mengandalkan kekuatan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, pada waktu kapan waktunya Tuhan untuk menolong saya dan saudara? Pada saat kita menghargai firman Tuhan lebih daripada segalanya. Ada orang yang berpikir bahwa harta kekayaan, jabatan, pengaruh itu adalah segala-galanya. Tetapi bagi setiap kita yang sudah mengenal Tuhan, percaya kepadanya, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-124, firman Tuhan berkata demikian. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Ayat 125. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah isi hati Tuhan sendiri.
Jadi jika kita mentaati firman-Nya, artinya kita hidup berjalan dalam kehendak-Nya. Dan jika kita hidup dalam kehendak-Nya, tentu pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup ini. Bukan apa yang orang katakan tentang segala sesuatu yang menjadi pedoman kita, yang menjadi keyakinan kita. Tetapi firman Allah di atas segala-galanya itu menjadi pedoman, itu menjadi pelita, itu menjadi suluh bagi jalan kita. Supaya ketika jalan kita mulai menyimpang dan mulai serong, maka firman Allah itu yang akan meluruskan jalan-jalan kehidupan kita. Bukankah hari-hari ini banyak penyimpangan-penyimpangan di luar firman Tuhan, saudaraku? Dan kita berdoa supaya kita senantiasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengalami kasih sayang Tuhan, tetap ada di jalan-jalan kebenaran. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi jangan mau bergeser dari kebenaran. Sebab kebenaran firman Tuhan di atas segala-galanya. Hal yang ketiga, saudaraku, kalau kita mengamati dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, pada waktu kapan waktunya Tuhan untuk menolong kita? 1 Samuel pasal yang ke-17. Ada satu hal yang menarik di sana, saudara. Ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pada saat kita berjalan dalam iman, pada waktu itulah pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Allah berjanji pasti akan memberikan pertolongan. Dan bagi orang-orang yang beriman, percaya bahwa Dia adalah firman Allah, Allah yang berkuasa, ya dan amin, maka pertolongan itu terjadi dalam kehidupannya. Alami, saudaraku, apa yang firman Allah katakan. Iman itu dasar dari segala sesuatu. Bahkan dikatakan firman Tuhan, jika kita melakukan segala sesuatu tanpa iman, maka itu dikatakan dosa adanya. Mari berjalan dengan iman di hari-hari ini. Tidak ada seorang pun yang berkata keadaan begitu baik-baik saja. Tetapi ketika kita berjalan melalui hari-hari kita bersama Tuhan dengan iman, percaya kita sungguh kepadanya, maka saya percaya pertolongan Tuhan seturut dengan waktunya untuk bertindak akan tiba bagi saya dan saudara. Hal yang keempat, saudaraku, kapan waktunya Tuhan untuk menolong saya dan saudara? Hari-hari ini kita perlu pertolongan Tuhan. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak ingin ditolong oleh Tuhan. Yang keempat adalah Mazmur 84 ayat yang ke-3, firman Tuhan berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pada saat hati kita hancur, hati di hadapan Tuhan, pada saat itu pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Menghadapi situasi yang begitu sulit, saudara, terkadang membuat kita harus meletakkan seluruh keadaan hati kita di kaki Tuhan. Dan percayalah bahwa hati yang hancur, air mata yang mengalir dari mata kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, seperti apapun keadaan kita hari-hari ini, percayalah bahwa waktunya Tuhan bertindak telah tiba bagi kita. Namun mari kita tetap berserah kepadanya. Hargai firman Tuhan lebih dari segala-galanya dan berjalanlah
seturut dengan firman-Nya. Berjalanlah dalam iman dan nyatakanlah segala sesuatu dari hati kita yang terdalam di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan dekat pada setiap orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Kapanpun Tuhan siap menolong saya dan saudara. Persoalannya, sudahkah kita hidup suci, berserah, berharap, serta beriman sungguh kepadanya? Jika itu sudah kita lakukan, sabarlah menunggu waktunya Tuhan. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu sebab waktumu untuk bertindak bagi kami telah tiba ya Tuhan. Namun ajar kami tetap percaya, berserah kepadamu, menghargai firman Tuhan lebih dari segalanya, bahkan menghidupi firman-Mu. Dengan iman kami berjalan, bahkan tetap membawa hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Berkati tiap-tiap umat-umat-Mu malam hari ini Tuhan. Mari nyatakan pertolongan dan janji-Mu bagi mereka sesuai dengan penyerahan kami kepada Engkau. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Waktu kami mengalami kasih Tuhan, waktu kami menikmati segala hal yang terbaik yang datangnya daripada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.